Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gilang Rauda dengan NIM 11122000161. Di video ini, saya akan menjelaskan materi tentang mitigasi bencana angin puting beliung. Langsung ke pembahasan bencana. Proses terjadinya angin puyuh. Angin puyuh sendiri, atau sering juga disebut puting beliung, terbentuk melalui proses atmosfer yang kompleks. Meskipun fenomenanya berlangsung singkat, pembentukannya melibatkan kondisi cuaca yang dinamis. Proses terjadinya angin puyuh melibatkan beberapa tahap berikut. Yang pertama, adanya perbedaan suhu dan tekanan udara. Angin puyuh biasanya terjadi saat pertemuan dua massa udara yang berbeda sifat, yakni udara panas dan lembab di permukaan tanah naik ke atas, dan di atasnya terdapat udara dingin dan kering. Perbedaan ini menyebabkan ketidakstabilan atmosfer yang menjadi pemicu terbentuknya awan besar, terutama awan cumulonimbus. Yang kedua, pertumbuhan awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus sendiri adalah awan raksasa yang tumbuh secara vertikal dan biasanya terbentuk saat siang hingga sore hari, terutama saat musim pancaroba. Awan ini merupakan awan badai yang mengandung banyak uap air dan menghasilkan petir, hujan lebat, angin kencang, serta tekanan udara yang rendah. Yang ketiga, udara hangat naik dengan cepat atau updraft. Ketika udara hangat dan lembab naik ke atmosfer dengan cepat, ia menciptakan arus naik atau updraft. Arus ini menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan yang signifikan di area lokal, membentuk pusat tekanan rendah di permukaan bumi. Semakin kuat arus naik, semakin besar kemungkinan terbentuknya pusaran angin. Yang keempat, terjadi wind shear atau perbedaan kecepatan dan arah angin di ketinggian. Wind shear adalah kondisi di mana angin di lapisan atmosfer bawah dan atas memiliki kecepatan yang berbeda serta arah yang berbeda. Wind shear ini mendorong kolom udara naik untuk berputar secara horizontal. Yang kelima, terbentuknya pusaran udara atau mesosiklon. Arus naik yang kuat mendorong pusaran horizontal itu menjadi vertikal. Ini menciptakan pusaran angin yang tampak seperti corong, sering disebut funnel cloud. Jika funnel ini menyentuh tanah, maka secara resmi disebut sebagai angin puyuh atau angin puting beliung. Yang keenam, dampak ke permukaan tanah. Setelah menyentuh tanah, pusaran ini bisa menghancurkan bangunan, pohon, serta infrastruktur ringan. Durasi fenomena ini sangat singkat, tapi daya rusaknya tinggi di area yang sempit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilmi Wildan Arafi dengan NIM 11122000160. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari karakteristik angin puyuh. Angin puyuh memiliki ciri khas yang membedakannya dari jenis angin lainnya. Berikut adalah karakteristik utama. Yang pertama, berputar dengan kecepatan tinggi. Kecepatan angin puyuh bisa mencapai 60-100 km per jam, bahkan lebih dalam kondisi ekstrim. Yang kedua, durasi pendek dan terjadi mendadak, rata-rata berlangsung selama 5-10 menit. Tidak bisa diprediksi, serta seringkali muncul tiba-tiba di tengah hujan deras. Yang ketiga, luas jangkauannya yang sangat sempit, terutama wilayah terdampak yang sangat terbatas. Yang keempat, terjadi pada musim pancaroba, terutama pada musim peralihan dari kemarau ke musim hujan ataupun sebaliknya. Yang kelima, terkait dengan awan cumulonimbus, hampir selalu terjadi bersamaan dengan pertumbuhan awan cumulonimbus. Yang keenam, sering disertai fenomena lain seperti kilat atau petir, hujan lebat, suara gemuruh, dan penurunan suhu secara drastis. Yang ketujuh, pola rotasi. Di belahan bumi selatan seperti Indonesia, rotasi pusaran angin puyuh biasanya searah jarum jam. Namun, skala kecil pusaran ini membuat arahnya bisa bervariasi tergantung kondisi lokasi. Berikutnya, sebab akibat. Angin puyuh yang terjadi di wilayah Ranca Ekek dan sekitarnya merupakan hasil dari fenomena cuaca ekstrim, khususnya pembentukan awan cumulonimbus yang masif. Kondisi atmosfer pada saat itu sangatlah labil, ditambah kelembapan udara yang tinggi dan suhu permukaan yang panas. Dari faktor-faktor tersebut, faktor ini
terkontribusi pada terbentuknya pusaran angin berskala meso yang kemudian menimbulkan kerusakan seperti tornado. Perubahan iklim global yang diyakini memperbesar potensi terjadinya fenomena cuaca ekstrim serupa di masa depan. Halo, nama saya Rehan Anwar dengan NPI 11122000157. Saya akan melanjutkan diskusi dari kelompok 8 yang berjudul mitigasi bencana angin puyuh. Saya akan menjelaskan jumlah korban dan data kerusakannya. Berdasarkan laporan resmi dari BPBD dan pemerintahan daerah, tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, sebanyak 29 hingga 33 orang mengalami luka-luka. Korban luka terdiri dari mereka yang mengalami cedera ringan hingga sedang akibat tertimpa puing bangunan dan terkena reruntuhan saat angin menerjang. Sebagian besar korban dirawat di klinik dan rumah sakit terdekat. Kerusakan yang diakibatkan oleh angin puting beliung ini cukup masif. Tercatat sekitar 534 hingga 616 bangunan mengalami kerusakan, terdiri dari rumah warga, bangunan komersial seperti toko, kios, pabrik, dan fasilitas umum yang ada. Selain itu, lebih dari 735 kepala keluarga terdampak langsung dan sekitar 834 keluarga terpaksa mengungsi ke posko darurat. Infrastruktur seperti jaringan listrik, jalan, dan saluran air juga turut mengalami gangguan akibat pohon tumbang dan puing-puing yang berserakan. Dampak dari bencana ini sangat luas dan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di samping kerugian material, terdapat dampak psikologis pada warga seperti trauma, kehilangan tempat tinggal, dan ketidakpastian akan pemulihan pasca bencana. Aktivitas ekonomi masyarakat juga terganggu karena kerusakan pada sektor perdagangan dan industri lokal. Selain itu, sistem pelayanan publik seperti transportasi dan komunikasi juga sempat lumpuh di beberapa titik. Bencana ini menunjukkan perlunya peningkatan sistem mitigasi bencana dan edukasi kebencanaan di tingkat masyarakat. Upaya mitigasi terhadap bencana angin puting beliung seperti yang terjadi di Rancaikek, Sumedang harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Mitigasi dapat berupa penyusunan peta rawan bencana berbasis data cuaca dan geografi, penguatan konstruksi bangunan tahap bencana, serta peningkatan sistem peringatan dini yang responsif dan tepat waktu. Selain itu perlu diperlukan edukasi berkala kepada masyarakat melalui simulasi bencana, pelatihan tanggap darurat, dan penyebaran informasi kebencanaan yang mudah diakses. Keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam program mitigasi menjadi kunci keberhasilan sehingga mereka dapat memahami risiko dan mengambil langkah pencegahan secara mandiri. Dengan penerapan strategi mitigasi yang tepat, risiko korban dan kerusakan akibat bencana serupa dapat diminimalkan secara signifikan. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjut oleh teman saya berikutnya. Ini adalah upaya mitigasi dan penanggulangan bencana angin puting beliung di Rancaikek, Sumedang menunjukkan pentingnya kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga-lembaga terkait, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Respon cepat melalui evakuasi korban, pendataan kerusakan, penyediaan bantuan logistik, serta pelayanan kesehatan menjadi fondasi utama dalam meringankan beban warga terdampak. Selain itu, langkah-langkah pemulihan jangka menengah hingga panjang seperti perbaikan infrastruktur, pelatihan kesiapsiagaan bencana, dan penguatan sistem peringatan turut berperan penting dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana angin puting beliung di masa depan. Peran berbagai sektor pemerintahan, mulai dari bidang sosial, kesehatan, pendidikan, hingga meteorologi, membentuk sinergi yang komprehensif dalam mendukung pemulihan dan pencegahan. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan masyarakat Rancaikek dapat lebih siap, tangguh, dan adaptif dalam menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi, serta meminimalkan risiko kerugian baik secara fisik maupun psikologis.